warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, apa kabar hari ini? Gimana? Luar biasa. Alhamdulillah. Alamin ya. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga tetap fit ya nanti hingga menuju bulan puasa ya. Adalah fase vegetatif Ya. 0 sampai Jadi seperti biasa ya, saya mungkin sudah tahu ya, saya Ibu Anaria Sari ya, salah satu dosen di Ilmu Kelautan yang akan mengajar di sini adalah mata kuliah penginderaan jauh kelautan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baiklah, rekan-rekan mahasiswa semuanya, penginderaan jauh kelautan ya. Saya ini mengisi di pertemuan yang ke-10. Kira-kira minggu lalu belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Ya, tentang koreksi lagi ya. Koreksi apa? Ya, atmosferik ya. Oke. Ya, Bu, koreksi atmosfer, Bu. Nah, bagus. Oke ya, nanti kamu dapat nilai plus keaktifan. Jadi di kelas saya silahkan ya, nanti ketika saya bertanya mungkin atau yang ada pertanyaan gitu, silahkan saja untuk raise hand. Nanti akan saya silakan untuk memberikan pertanyaan ya, karena itu akan menambah nilai keaktifan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai koreksi citra, khususnya untuk sunglin dan kolom air. Nah, dua koreksi citra ini sangat penting ya untuk pemetaan bidang kelautan dan perikanan. Kita akan lihat seperti apa. Oke, jadi saya berharap untuk hari ini ya, untuk pembelajaran hari ini, rekan-rekan mahasiswa itu dapat memahami, kemudian dapat mengaplikasikan ya koreksi sandi dan kolom air nantinya pada citra penginderaan jauh ya, untuk mengamati fenomena di bidang kelautan dan perikanan, khususnya untuk perairan habitat bentik perairan dasar gitu ya. Oke, nah rekan sekalian, ini kita lihat ada secara umum ya gambaran interaksi gelombang elektromagnetik. Mungkin ini sudah secara umum ya, mungkin sudah pernah dibahas ya di pertemuan keempat ya. Jadi kita ulas dulu sebentar. Ada yang masih ingat interaksi gelombang itu ada 3 apa saja? Ya Sari apa aja? Oke. Ya betul ya, ada 3 ya interaksi gelombang secara umum. Ada gelombang yang dipantulkan, ada gelombang yang diserap ya, dan ada gelombang yang diteruskan ya, benar. Jadi interaksi gelombang kita lihat di sini yang paling atas ini adalah citra satelit gitu ya. Ketika matahari ya, cahaya matahari ini memancarkan yang namanya energi gelombang elektromagnetik, dia akan melewati atmosfer. Kira-kira rekan mahasiswa di atmosfer itu ada apa ya? Di langit itu ada apa? Ada yang tahu? Ada apa saja sih yang ada di langit kita nih? Partikel-partikel kecil, Bu. Iya, partikel kecil. Kemudian ya Pak Maman ya, benar sekali ya, partikel kecil, awan ya, uap air. Nah, itu semua ada walaupun tidak terlihat oleh mata kita ya. Ketika energi gelombang itu melewati ya, partikel itu dia akan menabrak. Nah, ketika menabrak ada interaksi energi gitu ya. Ada 3 tadi ya interaksi energinya, ada yang dipantulkan. Nah, dipantulkannya kemana? Dipantulkannya ada yang dipantulkan ke segala arah ya. Segala arah ini ada yang ditangkap lagi sama citranya. Nah, ketika dia ditangkap berarti nilai piksel dari objek tersebut tercatat di citra tersebut. Ada yang diabsorpsi atau diteruskan ya. Diteruskan berarti menuju ke permukaan bumi. Kemudian tadi ada yang diserap ya, diserap oleh objek itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya energi itu diteruskan dan mengenai permukaan air laut. Kira-kira di permukaan air laut apa yang terjadi? Ada apa di sana? Ada interaksi apa permukaan air laut? Ada? Bisa dipantulkan, bisa diteruskan. Kalau permukaan air laut itu ada Penguapan, Bu. ya gelombang ya, arus laut Oh, ya. Ya. Gelombang air laut itu juga mengalami interaksi seperti itu. Jadi itu juga ada interaksi energi tadinya. Jadi ada yang dicatat oleh atau direkam oleh citra satelit. Kemudian energi yang diteruskan itu menuju ke kolom air. Nah, kira-kira di kolom air ada apa? Kolom air laut, ya. Ada apa saja di kolom air laut? Ayo, ada yang tahu?
ada ikan ya, Ya, ada biotanya. ada biota, tapi kan biotanya bergerak ya. Yang Betul. mungkin apa ya kira-kira? Partikel terlarut ya, atau kita sering menyebutkan sebagai total suspended ya, total solid suspended ya, ke partikel terlarut. Nah, itu juga akan mengalami interaksi. Sehingga yang tercatat nantinya adalah si TSS-nya ini atau di partikelnya. Kemudian energi itu akan terus sampai ke dasar perairan dan mengenai objek dasar perairan. Nah, objek dasar perairan ini apa yang kita tahu? Ada yang tahu? Objek dasar perairan laut apa aja? Ada pasir, terus terumbu karang ya. Terumbu karang, Bu. Ya, betul sekali ya. Nah, silakan berdiskusi. tujuan kita itu nanti akan memetakan objek dasar perairan dangkal itu sehingga nanti efek-efek atau gangguan tadi itu harus kita hilangkan ya. Nah, di dasar perairan ini juga terjadi interaksi energi ya, yang mana belum tentu nih ternyata belum tentu energi gelombang yang direkam oleh citra itu nantinya adalah spektral dari terumbu karang misalnya. Jadi kita harus benar-benar melihat apakah itu benar-benar dipantulkan dari terumbu karang atau padang lamun atau objek lainnya. Nah, menurut Jensen ini interaksi gelombang tuh tadi ada 4 yang kita lihat tadi pada gambar sebelumnya, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada yang di atmosfer ya. Kemarin ya, minggu lalu ya kita sudah membahas tentang koreksi atmosferik. Nah, di sini ya untuk menghilangkan partikel-partikel yang ada di atmosfer. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang si koreksi sunglint dan kolom air ini, di mana sunglint ini ada interaksi yang terjadi di permukaan air laut sehingga harus kita koreksi seperti itu ya. Nah, dan begitu juga yang di kolom air ya, karena kan tujuan dari objek kita kan di dasar perairan, sehingga di kolom air, di permukaan, dan di atmosfer itu harus kita koreksi seperti itu, agar nanti pantulan spektralnya itu benar-benar dihasilkan dari objek dasar perairan. Tuh, ini hanya istilahnya saja, ada LP, ada LS ya, LV dan bottom albedo itu dasar perairannya. Baik, jadi untuk suatu ciri misalnya kita mau memetakan terumbu karang, nah itu pantulan spektralnya itu adalah total dari si LP tambah LS tambah LV tambah LB ini ya. Jadi ketika kita mau menginginkan terumbu karangnya, berarti kita harus menghilangkan atau meminimalisir gangguan yang ada di atmosfer, permukaan air laut, dan di kolom airnya. Nah, secara umum nih rekan-rekan mahasiswa mungkin sudah pada tahu ya dari mata kuliah pemetaan sebelumnya ya, ada 3 prinsip umum ya dalam pengolahan citra digital, ada koreksi dan klasifikasi. Nah, koreksi sunglint dan kolom air ini sangat penting sekali ya untuk pemetaan habitat dasar perairan dangkal. Yang pertama kita lihat ini, kenapa kita perlu mengoreksi sunglint, karena adanya pantulan atau efek sinar matahari di permukaan air laut ya. Kalau kita lihat ya siang-siang kita ke pinggir pantai itu kan terlihat berkilauan ya, atau ketika kita naik pesawat itu juga terlihat. Nah, itu harus dikoreksi pantulan spekuler ini ya pada sinar matahari ini, dari sinar matahari ini di permukaan laut itu disebut sebagai glint, dan itu harus dikoreksi sehingga objek di bawahnya itu akan terlihat jelas. Kemudian kolom air ini ternyata juga harus dikoreksi nih rekan-rekan, karena kalau tidak dikoreksi nanti akan ada pengaruh kolom air gitu ya. Nanti akan terlihat ternyata objeknya di kedalaman yang berbeda, ternyata ada objek yang sama, padahal itu adalah objek yang berbeda. Makanya perlu dikoreksi dengan kolom air seperti itu. Ya, kemudian klasifikasi digital ini nanti kita akan membicarakan ini minggu depan gitu ya. Oke, kita lihat dulu ya rekan-rekan. Sampai sini masih ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Ya, saya lihat belum ya. Kita lanjut ya. Nah, untuk koreksi sunglint ya, itu merupakan gangguan kecerahan citra akibat pantulan sinar matahari di permukaan perairan ya, sehingga itu akan mengganggu pemetaan habitat bentik perairan dangkal, karena nilai spektral si habitat bentik ini tidak akan optimal jika ada gangguan di permukaan air lautnya, sehingga harus dikoreksi atau dihilangkan gitu. Nah, untuk koreksi sunglint ini menggunakan metode apa? Metode Hadley ya, rekan-rekan. Nah, ini metode Hadley ini pada prinsipnya itu adalah untuk mencari ya, menghilangkan efek pantulan gangguan sinar matahari di permukaan air laut berdasarkan hubungan erat antara si saluran inframerah dengan saluran tampak. Saluran tampak itu apa saja? Ada yang masih ingat saluran tampak citra? Apa?
Ya, saluran biru, kemudian ya saluran hijau dan saluran merah ya. Ya, betul. Jadi saluran ini ya, 3 saluran ini sangat penting ya untuk pemetaan objek kelautan dan perikanan ya, seperti terumbu karang, padang lamun, habitat bentik, karena mereka ini akan memantulkan nilai spektral dari objek tersebut seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada koreksi kolom air ya. Ternyata koreksi kolom air itu intinya adalah untuk meminimalisir gangguan kolom air ya. Kolom air itu banyak ya, ada gangguannya di sana, ada mungkin kecerahan, warnanya mungkin berbeda, dan partikel-partikel yang terlarut itu sangat mempengaruhi nilai spektral, pantulan nilai spektral dari objek desa perairan dangkal, sehingga harus dikoreksi atau dihilangkan ya. Nah, ini salah satu metode yang saya highlight di sini ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa tidak hanya ada metode Lizenga di sini ya, tetapi sebenarnya ada beberapa ya metode koreksi kolom air, tapi yang paling umum digunakan adalah metode Lizenga. Nah, ini kita lihat ya, secara prinsip dia untuk menghitung ya, membandingkan nilai variasi dan kovariansi setiap saluran tampak ya, dan membandingkan koefisien dari pasangan saluran tampaknya, misalnya B1 B2, B1 B3, B2 B3 ya, itu tergantung citranya seperti itu. Jadi kita lihat ya seperti apa sih koreksinya. Oke. Nah, untuk Lizenga ini adalah rumusnya ya. Jadi ini nanti akan kita masukkan kita olah dulu ke Excel, kemudian nanti kita akan mengolahnya memasukkannya ke dalam bandmath ya di NV. Nah, ini rumus yang kedua, jadi memang ada 2 kali rumus, tapi ini secara prinsip itu dapat kita lakukan secara mudah seperti itu ya. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, mari kita menonton video sebentar ya untuk koreksi. Nah, untuk koreksi sandil dan kolom air ini kita menggunakan satu aplikasi yang bernama NV ya. Saya sudah membagikan ya di awal pada pertemuan sebelumnya, saya sudah membagikan NV, dan Arti silahkan untuk di-install di laptopnya masing-masing seperti itu. Nah, kita lihat di sini ternyata kalau ini adalah gambaran dari sebuah citra ya rekan-rekan. Jadi nanti boleh menggunakan citra multispektral, citra visible apa saja, bisa dari citra teleskop, Landsat ya, dan Sentinel gitu ya. Tapi saya merekomendasikan rekan-rekan ini kalau mau dengan penelitian dan lain-lain itu menggunakan citra PlanetScope, karena dia sudah terkoreksi atmosferik sehingga ready to use gitu ya. Jadi kita bisa langsung menerapkan koreksi sampling, kolom air, dan mengikuti. Kita lihat ternyata koreksi sampling di sini dia membutuhkan ya yang namanya ROI atau sampel dari pantulan sinar mataharinya. Kita lihat, nah yang bergaris-garis ini adalah pantulan sinar mataharinya ya teman-teman. Nah, dapat lihat ya, nah seperti itu ya. Nanti dilihat pantulannya ya, kita ambil dari perairan dangkal, kemudian kita ambil efek dinnya yang ada di perairan dalam ya, di laut yang biru sekali. Nah, itu kita ambil untuk membandingkan nanti bagaimana sih untuk koreksi sungreennya seperti itu ya. Baik, ini menggunakan NV. Oke. Kemudian setelah itu kita terapkan. Nah, ini dari NV tadi ya, itu kita ekstrak nilai ini data Excel-nya ke Excel rekan-rekan mahasiswa semua. Nanti dilihat ya, untuk Excel itu harus diperhatikan titik dan komanya karena itu berbeda. Nanti dicek di Excel masing-masing. Di sini kita ingin membuat hubungan tadi ya antara pasangan saluran inframerah dengan saluran tampak begitu ya. Kita lihat di sini seperti apa. Nah, nanti akan silakan pertama bisa diregresikan ya menggunakan tools regresi yang ada di data analisis yang di bagian Excel data gitu ya. Ya. Hari ini pada bawa laptop? Oh, belum ya. Ya, saya untuk minggu depan wajib bawa laptop ya, karena kita akan langsung tutorial ya, karena untuk klasifikasi citra. Nah, kalau hari ini kita nonton dan analisis citranya dulu ya. Nah, ini kita lihat ternyata, nah
Nah, ini ya, hubungan antara pasangan saluran tampaknya sangat tinggi sekali. Ya, nanti kita akan membuat regresi di antara baseline 1 ya, saluran tampak 1 dengan inframerah, saluran tampak 2 dengan inframerah, dan saluran tampak 3 dengan merah. Lihat ya. Nah, nanti ini ya teman-teman, rekan-rekan mahasiswa ini, titik dan koma ini akan sangat berpengaruh ya. Kadang ada Excel yang komanya itu ternyata titik, ada yang ternyata koma. Nah, itu harus kita perhatikan lebih lanjut karena akan mempengaruhi hasil perhitungan seperti itu ya. Nah, oke. Kita lihat B1, B2, B3 ini ada nilai regresinya ya. Ada 0,9, 0,8, 0,7 itu nantinya yang akan digunakan kita masukkan ke rumus si Hadley tadi untuk kita aplikasikan atau menerapkan nilai koreksi Sandlin ya menggunakan NP pada citra satelit ya. Ya, jadi nanti rekan mahasiswa ketika nanti menerapkan tutorial koreksi Sandlin ini memang harus bolak-balik gitu ya, dari Excel ke bandmat yang ada di NP dan sebaliknya. Karena itu untuk memudahkan ya ketika nanti melakukan perhitungan atau memasukkan rumus agar tidak salah. Oke. Nah, di sini kenapa ya menggunakan saluran infrared? Ada yang tahu? Kenapa di dalam Sandlinnya harus digunakan saluran infrared? Kenapa tidak B1, B2, B2, B3 begitu? Ya karena ini ya, saluran infrared itu kan dia paling ketika serap dari cahaya matahari, dia pantulannya itu akan terabsorpsi atau terserap ya, sehingga harapannya nanti dapat mengurangi efek glint yang ada di permukaan air itu ya, mengangkat pantulan matahari. Jadi nanti hasil dari koreksi Sandlin ini ya rekan-rekan, itu adalah citra yang bersih dari glint ya, atau tidak ada lagi tadi ada garis-garis putih-putih seperti itu. Kita harus meminimalisir. Tetapi koreksi Sandlin ini ya rekan-rekan itu hanya dapat diterapkan jika citranya memiliki efek glint. Kalau citranya bersih, benar-benar bersih, tidak ada efek glint seperti ini, itu dapat diterapkan kolom air secara langsung. Nah ini efek glint juga nih ya, ombaknya sangat lumayan. Oke. Itu ya, ini juga ada Lizenga ya. Lizenga ini agak tricky ya, hati-hati nanti ya untuk koreksi Lizenga. Nanti silahkan ya ketika mengaplikasikan jangan lupa disimpan untuk itu di Excel-nya juga disimpan begitu ya. Oke teman-teman, rekan-rekan mahasiswa, ini nanti videonya saya share ya ke grup ya. Nanti Komti tolong ingatkan saya. Tapi ini juga ada sudah saya share di LMS begitu. Nanti silakan saja di update, diakses begitu ya. Nah, selain itu juga ada panduan ya yang bukan berupa video, yaitu berupa PDF. Saya sudah mem-PDF-kannya, itu nanti ada di LMS juga. Jadi silahkan untuk diakses. Oke, sampai di sini any questions? Rekan-rekan semua yang berbahagia dan sehat selalu. Oke, belum ya? Baik, tidak masalah. Jadi jika belum ada pertanyaan, nah jangan lupa ya join ya seperti biasa ya. Saya lebih suka menggunakan quizzes ya. Ini nggak banyak, hanya 5 soal saja mengenai apa tadi yang sudah saya jelaskan. Harapannya rekan-rekan mahasiswa di sini dapat memahami begitu ya tentang koreksi Sandlin, kenapa harus dikoreksi, koreksi kolom air, kenapa harus dilakukan dan lain sebagainya. Gitu. Nah, bagi 3 teratas nanti mahasiswa mendapat nilai terbaik, nanti akan saya berikan buku ya. Saya ada buku tentang pemetaan habitat bentik perairan dangkal ya. Silakan nanti ke ruangan saya ya untuk mendapatkan bukunya. Oke. Nah, last but not least ya, silahkan rekan-rekan mahasiswa ini adalah tugas kelompok ya. Nanti silakan cari satu citra PlanetScope yang dapat diunduh dari planetscope.com ya, khususnya di daerah Enggano. Nggak perlu satu pulau Enggano, hanya sebagian saja. Boleh pulau 2, boleh pulau 1, boleh Kahyaku ya. Kemudian buatlah koreksi Sandlin dan kolom air pada citra tersebut ya, dan sajikan dalam bentuk peta seperti itu. Nah, jadi nanti
petanya itu juga dibuat laporan hasil analisis Sandrin dan dikumpulkan dalam bentuk PDF dan diupload ke e-learning unit gitu ya. Nah, terakhir ya, seperti biasa silahkan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia buatlah video refleksi ya yang ada di Flip di kelas pengendalian jawab kelautan kuliah pertemuan ke-10 ya. Cukup 2 menit saja dan maksimal 2 jam pengumpulan sebagai presisi kehadiran dan keaktifan. Mungkin itu ya. Nah, ini ada referensi yang dapat dibaca, nanti saya bisa bagi ya. Oke, mungkin demikian ya pembelajaran hari ini. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa sudah datang semua. Semoga sehat selalu. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, close dulu untuk Bu Ana. Baik, Bu Ana. Ini membuka wawasan ya tentang pencitraan ini. Baik, boleh kita dengarkan dulu komentar dari Pak Maman ya. Karena tadi Pak Nofri sudah mengomentari untuk peserta yang sebelumnya. Boleh Pak Maman, silahkan. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Terima kasih kepada Bu Ana ya yang sudah memberikan wawasan baru gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit kurang lebih mirip-mirip dengan bidang yang saya geluti gitu ya. Saya sangat tertarik ini dengan apa yang Bu Ana sampaikan. Dari segi teknis penyampaian, pembelajaran, alhamdulillah sepertinya sudah jam terbangnya sudah tinggi ya, begitu runut gitu ya, walaupun mungkin banyak matematisnya tapi bisa menyampaikan dengan baik. Itu mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih Pak. Baik, jadi komentarnya secara keseluruhan sudah baik ya. Tidak ada ini Pak, tidak ada apa namanya kritikan mungkin atau apa gitu yang bisa diperbaiki dari Bu Ana. Ya, tidak ada. Mungkin dari Prof Johannes, silahkan Prof. Ya, baik Bu Neneng. Ya, sebenarnya sama ya. Saya sangat memahami apa yang disampaikan meskipun bidang saya bukan bidang kelautan gitu ya. Istilah-istilah sangat menambah wawasan kita. Tadi ada penginderaan jarak jauh ya, menjalan jauh ke lautan. Memang di pertanian kan ada program studi kelautan itu. Iya Prof. Saya lihat juga itu mahasiswa nyusun tesisnya sampai menghitung berkaitan dengan perikanannya, daya tangkap segala macam ya. Wilayah-wilayah yang memang ikannya banyak. Betul-betul memang ini menambah takjub kita ya atas kejadian alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali suatu saat Ibu Ana menulis sebuah buku ya, tapi combine dengan ayat-ayat suci gitu. Jadi mengapa air laut itu ada yang panas dan dingin, itu kan ada dalam Al-Quran itu. Kemudian perwarnaan segala macam itu ada istilah dan koreksi sanglin, kemudian koreksi kolam air dan segala macam. Ini memang bisa membentuk nanti religiositas seorang sarjana ya di kelautan itu. Dia tidak hanya melihat permukaan secara knowledge ya, tetapi secara ilmuwan agama itu sangat dalam. Nah, fenomena ini terjadi bahwa kerusakan di darat dan di laut itu akibat ulah manusia gitu ya. Apa yang terjadi di daerah, saya tahu hanya melalui riset mungkin dari Fakultas Pertanian. Jadi khususnya itu bibir pantai itu dari utara sampai Muko-Muko itu sudah rusak Bu. Ya. Maka kerawanan dari gempa bumi ya, itu dari tektonik itu sangat membahayakan terjadinya tsunami bagi masyarakat kita. Betul. Ini mungkin juga ada kaitan dengan Pak Efri tadi ya. Hutan dibabat ya, hutan dibabat, kemudian ditanam sawit menyerap air,
air sungai itu tidak ada lagi tendangannya ke laut gitu. Mbak perhatikan jembatan-jembatan dulu masa saya masih SMP di Bengkulu itu, Bu. Kami kan jalan laut mabuknya 12 jam naik kapal laut itu. Karena darat tidak dilalui dan kesulitan setiap sungai ada jembatan sekarang itu kan dilalui dengan pelayangan naik rakit. Nah itu sangat berbahaya lagi apalagi ombak air ketaun itu ya. Jadi ombaknya besar itu kan, jadi menendang ke atas. Nah sekarang ketaun masih tetap eksis airnya, tapi kapal tidak masuk lagi. Tetapi arah ke sana itu orang sudah bisa mandi di air dangkal di bawah gitu ya. Nah ini fenomena juga akibat dari biologi laut, biologi darat itu tidak serasi lagi gitu kan. Jadi bagus, penampilan juga sangat bagus ya. Saya juga bukan mahasiswa kelautan, saya juga menikmati penjelasan dari teman-teman tadi, baik matematika, kemudian baik kehutanan maupun kelautan. Ya, Jadi Prof. saya senang mengikuti walaupun sudah tidak tercatat jadi mahasiswa lagi. Ini kan kalau kita kombinasi apa yang Ibu jelaskan dengan suasana sekarang, itu memang sudah sangat kontradiktif ya. Mungkin pewarnaan air laut itu apakah disebabkan oleh air darat juga atau tidak, air sungai yang mengalir, pasang naik pasang surut atau gimana itu? Ada hubungannya nggak? Ya Prof, sebenarnya kalau kenaikan pasang itu ya sebenarnya dipengaruhi oleh gravitasi bumi Prof, dari fase bulan Prof. Seperti itu ada hubungannya nanti apakah bulan keberapa, jadi kan sebulan tuh nanti ada fase-fasenya dia bisa naik dan turun. Dan memang kalau misalnya kita bicara tentang abrasi begitu ya, nah kalau abrasi itu kan penurunan tanah ya dan kenaikan muka air laut ya Prof ya. Nah itu juga salah satunya pengaruh penyebab utamanya itu dari itu tadi Prof, limbah mungkin ya, baik itu limbah rumah tangga dan lain sebagainya, dan pembangunan masif di pesisir ya. Kita lihat mungkin di Semarang itu Prof sudah banyak sekali ya, dan itu sudah terlihat nyata ya fenomena untuk abrasinya itu seperti itu, karena kan di sana itu sangat masif ya untuk pembangunan pemukimannya, industri, apalagi di sana dan apalagi di kawasan Demak begitu ya, itu setiap sungai yang di sana Prof, jadi waktu itu kami untuk pengembangan wisata mangrove itu harus mengeruk sungai di sana Prof, karena terjadi pendangkalan setiap tahun dan itu pendangkalannya cukup cepat begitu Prof. Jadi lajunya itu memang salah satunya dari limbah rumah tangga ini, dari sungai begitu Prof, mungkin dari limbah rumah tangga maupun dari perusahaan seperti itu. Jadi saya dengar juga di Muko-Muko itu ada gunung api itu, Bu. Gunung api bawah laut ya Prof. Iya, itu mungkin ya memang sunatullah juga ya untuk menggerak dan memanaskan air laut itu. Ini gimana? Penjelasan saya juga nggak paham benar gitu. Ya. Ada yang mengatakan itu rentangan diameternya 6 kilo itu, Bu. Oh iya, Prof. Ya, Jadi mungkin ya Prof, itu kan itu lebih ke nanti ada mata kuliah namanya geologi laut Prof. Nah itu akan mempelajari bagaimana tentang tektonik di bawah laut dan lain sebagainya seperti itu Prof. Memang mungkin yang itu Prof baru muncul seperti itu, karena kan kadang gunung api ini kan dia bisa bertumbuh kan Prof, setiap berapa puluh tahun sekali atau berapa ratus tahun sekali dia itu akan naik sama halnya seperti terjadi di Krakatau begitu Prof. Mungkin itu baru muncul dan baru ditemukan oleh ilmuwan. Dulu tuh heboh itu nelayan Muko-Muko itu beberapa meter ke bawah itu ada dataran gitu. Nah, yang konon menurut ilmu bumi ada yang mengatakan ini gunung api laut itu. Iya. Ya mungkin karena. Ya baik. Iya, Baik Bu Ana, terima kasih sama-sama. tampilannya dan seterusnya, kemudian pengasahan konten sama dengan teman terdahulu. Ya selamat Bu Ana ya. Barangkali itu komentar saya Bu Neneng. Baik Prof, terima kasih.